Cacing ini susah untuk deketin naga. Ini sebenarnya beres nggak sih negara kita gitu? Nakal boleh gitu kan. Jangan jahat tapi. Opportunity revenue juga hilang sekian ember juga. Tahun ini gede sekali. Aku tapi penasaran deh, kenapa ada kebijakan efisiensi ini gitu loh? Goalsnya untuk apa? Apakah kita ingin membangun sebuah sistem yang lebih oke dan memerlukan banyak budget kah? Atau gimana mas? KPR, suku bunga. Suku bunga ya pasti berpengaruh Pak. Dan KPR gimana? Sekarang sangat selektif sekali kata dia. Sehingga bisa jadi dampaknya karena ketidakstabilan ekonomi tadi, bank pun nahan juga. Jangan-jangan ini adalah skenario panjang, konspirasi. Ya Allah capek banget. Pemerintahan saat ini tuh berpengaruh di hidupku gitu ternyata. Nah, Nah yang dari dulu kan enggak kan? iya itu dia. ABS lah. Asal Bapak senang. SDA habis. Ekonomi goyang-goyang gitu kan. Terus pertanyaannya umurmu 23 masih berjuang, bertatih-tatih gitu. Ada gak sih yang disisain masih buat kita-kita ini? Ketika bumi ini hancur porak-poranda pun ya udah kayak mereka tinggal berapa tahun lagi gitu. Sedangkan saya yang masih muda. Nikah belum gitu kan. Iya. Jodoh belum ada. Kok curhat? Jangankan kalian, kami pun pusing sekali kondisinya hari ini. Halo Sobat Office, balik lagi di episode kali ini. Kalau kemarin kita bahasnya udah tentang perang Amerika, Israel dengan Iran. Nah kali ini kita membahas tentang yang di negeri kita dulu aja kali ya. Nah, mau kemana? Nah kemarin kan isunya tuh kalau tahun lalu gitu, itu kan kayak kabur aja dulu. Aku nggak ngerti nih sampai sekarang masih atau enggak. Karena kalau melihat berita yang sekarang beredar itu memang banyak sekali pejabat-pejabat yang unik-unik ya. Iya unik-unik sih, lucu-lucu, Iya gemesin. betul. Nah itu kan sebenarnya bikin kita kepikiran juga kayak ini sebenarnya beres nggak sih negara kita gitu. Enggak. Ya gimana mas? Menurut dirimu apakah kabur aja dulu masih tetap relevan gitu? Ya sebelum mungkin diksinya harus diganti ya. Jangan kabur dulu lah ya. Karena kalau orang mau nyari rezeki lebih itu kan silaturahminya harus banyak gitu kan. Ya silaturahmi yang paling pas mungkin kayaknya kabur dulu gitu. Kabur tapi nggak balik lagi Nggak balik. gitu. Yang enggak juga ya di Indonesia memang hari ini janjinya nggak sesuai lah nggak gitu ya. 19 juta lapangan kerja, ya iklimnya, industrinya membaik. Itu belum ada tanda-tanda ke sana. Dan ditambah diperparah perang dan kawan-kawan ini, ekonomi lagi gusar sekali kondisinya. Jangankan kalian, kami pun pusing sekali kondisinya hari ini. Mempersiapkan gimana caranya menjaga bisnisnya tetap stay. Nah kalau mau kabur, nggak semua negara juga oke gitu ya. Jadi harus milih-milih juga. Dan walaupun memang aku tahu sih di beberapa aku tuh punya temen yang juga punya bisnis kayak remote gitu lah ya, buat orang remote work itu. Sebenarnya banyak peluangnya banyak, bayarnya juga dolar gitu ya. Cuma memang harus pintar-pintar nyari dan kemampuan bahasanya juga harus bagus. Kalau kabur murni, nah itu cerita yang berbeda memang. Ini kabur dulu aja tuh juga kita bisa analogikan aja dengan cara yang lain yang positif ya. Misalnya bahasa positif, ya kerjanya di luar negeri tapi di Indonesia gitu stay-nya. Ya, biar kayak jadi pejuang inilah pahlawan devisa katanya. Oke, berarti tetap di sini cuma kaburnya itu kabur dengan gaji sini gitu ya. Sayangnya memang pekerjaan yang bisa remote itu kan nggak banyak ya. Maksudnya Betul. nggak semua orang bisa remote gitu ya. Kalau programmer dan kawan-kawan orang desainer, kreatif gitu masih memungkinkan sih. Tapi kalau yang pekerja fisik, skillnya fisik kan nggak mungkin, harus kabur beneran. Iya. Aku kemarin di Jakarta juga ketemu salah satu partner gitu ya, perusahaan Jepang dan dia juga memang mencari talentnya Indonesia untuk kerja di Jepang. Banyak kok peluang itu, sangat banyak. Memang ada proses training dan segala macam sekian bulan gitu ya dan kita harus ngeluarin biaya juga sekian juta gitu. Tapi sayangnya pekerjaan yang kebanyakan harus dibuka itu ya pekerjaan fisik. Apalagi kayak Iya. misalnya driver lah, potong pohon lah, Berkebun gitu-gitu ya kebun. biasanya. Ya kalau mau di level atas ya edukasi kalian harus bagus mau nggak mau. Betul. Tapi kalau tadi kan ada dua opsi nih, kamu mau kabur tapi kerja remote dan stay di Indo atau mungkin bener-bener yang kabur ke luar negeri gitu. Kalau dirimu lebih prefer yang mana mas? Kalau orang bisnis ketika dia mau scale besar jujur aja ya komplain lah nanti ya. Kalau mau nggak mau sama aku nggak apa-apa. Di Indonesia itu sulit untuk membesar sekarang. Sulit. Oke. Ada yang bisa besar banget nggak? Ada ya. Tapi
Satu dari sekian ya. Di Indonesia itu kan konglomerasinya gede-gede ya sudah. Jadi penguasa Indonesia ada yang bilang 9 naga lah, 10 naga lah. Di luar itu tuh cacing-cacing semua. Kroco-kroco ya. Cacing ini susah untuk mendekati naga, itu nggak susah. Karena kita akan berbenturan kalau makin besar perusahaan di Indonesia itu makin ketemulah yang namanya birokrasi lah, inilah, itulah dan segala yang menghambat kita. Bahkan di industriku aja sekarang, cost regulasiku itu 13%. Oke. Itu bukan angka yang sedikit, gede sekali. Kita apa bahasanya ya? Retribusinya itu terlalu banyak gitu ya. Pajak itu bertubi-tubi, ada PNBP juga yang kita harus bayar ember-emberan tiap tahun gitu ya. Dan itu belum lagi perizinan yang di bawah, tiap daerah perizinan lagi dan segala macam. Ya industri itu memang nggak begitu bagus dalam konteks cost regulasi. Memang walaupun basicnya basic dasar ya, jadi orang semuanya butuh gitu loh. Nah, kalau mau besar sekali, ya harus pegang adanya Prabowo lah kira-kira ya. Harus ada jalurnya. Langsung ke pusat ya, langsung ke A1. Susah. Makanya hari ini aku nggak kabur sih Salsa. Memang punya cita-cita pindah warga negara memang. Apa bedanya ya? Untuk bikin bisnis di sana juga ya berarti. Iya, kan salah satu negaranya negara tetangga. Memang sudah aku masukin ke dalam catatanku ya, my dreams lah ya. Oke. Tapi bukan berarti pindah habis itu sana cuman jalan-jalan gitu, enggak, bangun bisnis. Berusaha untuk expand, bangun bisnis di luar dan sekaligus pindah juga sekalian. Karena ya tadi aku ngerasa enggak mendukung, Indonesia itu tidak mendukung pengusaha-pengusaha baru itu untuk membesar. Kalau untuk skala kecil oke. Kenapa di Indonesia itu ada 99,8%, aku moga dikoreksi kalau salah ya, data BPS tahun berapa itu ya, 2024 kayak ya. 99,99% aja lah gitu ya, UKM. Iya memang banyak banget ya yang UKM. Jadi perusahaan besar kayak kita itu ya 0,1 lah jumlahnya atau 1% lah ya, itu sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali gitu. Kenapa bisa demikian? Karena memang dirawat, UKM itu kan dirawat. Tapi udah beneran dirawat nggak? Dirawat untuk pemilihan berikutnya kan. Tapi aku nggak ngerti Mas, maksudku apakah apa ya, Indonesia ini nggak firm untuk para pebisnis ini baru ini akhir-akhir ini aja atau memang sudah dari dulu gitu? Dan apakah ada kemungkinan hal baik mungkin di masa mendatang kayak oh ini ada secercah harapan nih gitu? Paling gampang gini sih kalau ini pandanganku ya, menurut yang ku yakini gitu ya. Oke. Kita ngelihat indikator utama itu dari riset dan inovasinya. Atau misalnya statementnya beberapa YouTuber dan segala macam ya, pengamat juga bilang Indonesia itu kan salah kelola. Pertama, sebelum negara kayak sekarang itu kan harusnya negara agraris dulu ya, agraris bertani, bercocok tanam dan segala macam. Baru masuk industrialisasi. Di industrialisasi kan kita harus bikin pabrik dan segala macamnya. Kita pernah jaya loh zaman itu. Tahun 90-an kasarnya itu 2000 masih awal itu masih oke lah gitu ya. Kita juga pengekspor chip juga, pabrik kita banyak, baja ada, tekstil kita mendunia sekali tekstil kita. Sekarang Seritek, Kukut, banyak yang tumbang, pabrik-pabrik tumbang, banyak yang pindah ke Vietnam dan segala macam. Karena pemerintah kita, aku bisa bilang kurang mensupport gitu ya. Satu itu. Yang kedua kita salah kelola, tematiknya itu enggak ada. Negara tuh harus punya tema gitu loh. Nah karena agraris tidak, industrialisasi tidak, sekarang berusaha untuk jadi negara maju, tanda petik ya. Negara maju itu mayoritas adalah jasa. Jasa lo harus ininya harus kuat. Otaknya harus kuat, harus pintar, harus kreatif dan segala macam. Unfortunately, riset inovasi kita rendah, pendidikan kita kurang. Iya, kan jadi nggak match ya. Itu. Jadi negara nanggung sekarang. Iya, mungkin inilah dampak dari demokrasi. Wah, gua bahas politik nih kayaknya. Bahaya nih. Demokrasi itu kan ya one man one vote. Satu orang satu voting, mau itu anak orang nggak sekolah, maaf ya aku bukan diskriminasi ya, nggak sekolah maupun profesor gitu loh, yang punya analisa satu suara satu orang, sehingga mungkin gitu ya. Ya ini kan pengelolaan sebuah suara untuk pemilihan-pemilihan berikutnya, karena ya negara pasti dikelola oleh orang politik, gak ada pilihan. Iya betul, dan setiap orang politik punya kepentingannya sendiri. Ya gak semua sih, semua orang punya kepentingan masing-masing. Semua orang pengen survival, tapi
nakal boleh gitu kan. Jangan jahat tapi. Agak susah ya tapi ya, nakal dan tidak jahat. Ya jahat kan jolimin orang, ngambil Betul. haknya orang dan segala macam. Nakal-nakal ya gak apa-apa lah dikit-dikit. Jahat sama diri sendiri boleh ya, Iya. jangan jahatin orang lain. Iya itulah kira-kira ya. Ya gitu Mm-mm. dampaknya begitu. Sehingga apalagi kayak sekarang. Ya aku gak ngomongin MBG ya tapi harus nyebutin juga. MBG itu kan dampaknya sistemis sekali. Sangat sistemis. Oke lah ada lapangan kerja yang tumbuh positifnya. Mm-mm. Tapi sektor lain keteteran karena anggarannya habis. Dipotong habis-habisan. Aku pun kena dampaknya gitu ya. Oke. Real revenue hilang sekian ember, opportunity revenue juga hilang sekian ember juga. Tahun ini gede sekali aku lost tahun ini. Aku tapi penasaran deh, kenapa ada kebijakan efisiensi ini gitu loh? Goalsnya untuk apa? Apakah kita ingin membangun sebuah sistem yang lebih oke dan memerlukan banyak budget kah? Atau gimana mas? Aku nggak bilang efisiensi ya, tapi cut budget mau bilang sih, motong Oh, anggaran, oke. relokasi anggaran. Nah Kalau direlokasi kemana gitu? MBG Oke. kan dana pendidikan itu kan di area APBN kan dinaikkan kemarin. Nah. Dinaikkan. Tapi hampir 300 T kasar gitu ya. Anggap aja Hmm. kasar gitu ya. Aku lupa exactly numbers gitu ya. Anggap aja hampir 300 T itu dialokasikan buat makan bergizi. Makan gratis aja lah. Aku nggak tahu itu bergizi apa enggak gitu ya. Aku nggak tahu. Sorry ya. Benar-benar aku nggak tahu. Karena yang komplain banyak gitu ya. MG berarti, makan gratis. Makan gratis. Itu hampir 300 T. Nah, yang lain ya alokasi dana yang lain itu kan kemarin kepotong. Bahkan kita di DIY, aku baru kemarin baca berita. Sekda DIY itu udah ngomong bahwa sulit untuk perbaikin jalan sekarang karena nggak punya dananya. Hanya bisa tambah-tambah kecil-kecil gitulah ya. Nah, jadi lihat di DIY sekarang jalan banyak rusak kan. Oke, Di kota-kota lain juga banyak rusak. Bahkan kemarin ada video bule gitu ya menjelekin Bali juga kemarin karena jalannya rusak lah apalah dan segala macam. Aku yakin ini dampak ini juga. Padahal ini mau libur lebaran bentar lagi. Iya. Dan orang wisatawan itu akan Mudik, masuk. Oh wisata, iya bener. betul. Nah itu kan dampaknya domino banyak. Industri yang lain kena dampaknya. Misalnya aku kemarin habis ketemu teman bisnis konstruksi gitu ya. Geleng-geleng kepala dia. Sudah 2 tahun ini di konstruksi di tanah rumah segala macam itu problem karena dia keluarga dia satu konglomerasi ini ya orang-orang properti ya yang nganggur rumah yang nggak kebeli itu bukan lagi cuman 1-2 tadi ya Betul. puluhan padahal lokasinya strategis. Aku juga punya teman secara personal juga yang lain gitu ya punya bisnis juga properti di daerah Palagan. Kamu tahu Palagan kan hot Yeah. lah ya udah berapa tahun nggak laku. Jadi orang Wow. karena ekonominya nggak stabil, nggak bagus, orang jadi tahan budget, tahan anggaran untuk spendingnya. Dan salah satu yang besar pengeluaran itu adalah rumah, karena mayoritas orang Indonesia itu kan beli rumah, tanah itu kan KPR. Iya benar. Nah sayangnya bank pun kemarin aku habis meeting sama orang Mandiri di sini, di bawah aku tanyain lah dia, gimana nih? KPR suku bunga ya pasti berpengaruh Pak dan KPR gimana sekarang sangat selektif sekali kata dia sehingga bisa jadi dampaknya karena ketidakstabilan ekonomi tadi bank pun nahan juga. Oke. Jadi ini domino tadi gue bilangin satu-satunya aku bilang versi aku ya kalau negara itu nahan spending keluar nahan belanja ekonomi itu nggak jalan. Swasta tuh seberapa sih? Oke, berarti sebenarnya ya tergantung dari pusat ya. Iyalah. Semua ini gitu. Oke. Oke lah misalnya perputaran uangnya besar nih dari MBG, iya benar. Tapi ngefek ke banyak orang enggak? Ngefek ini kan kita tuh butuh domino ya, efek dari setiap transaksi itu kan harus panjang. Makanya industrialisasi itu penting. Kenapa? Misal kita ngomong mobil aja. Lu kira cuman hanya Toyota doang yang sugih gitu ya. Di belakang itu banyak. Ada bannya, ada petani karetnya, ada yang bikin besi kecil-kecilan, ada yang bikin peleknya, ada yang bikin karet apa. Itu banyak sekali tenaga kerja yang ketarik. Tapi kemarin, tahu kan beli mobil dari India, impor. Gila gue bilangin. Ya ampun, aku baru tahu malah beritanya itu. Gila buat KDMP ya. Operasi apa tuh merah putih ya. Operasi desa merah putih. Gila gue bilangin. Agrinas kemarin. Astagfirullahaladzim. Itu loh di Indonesia tuh pabrik banyak. Tapi mas jujur tuh aku capek banget mendengar berita-berita
tentang pemerintahan kita saat ini ya, karena itu benar-benar muncul terus di timeline, entah apapun beritanya tuh kayak ada aneh-aneh aja. Nah aku tuh nggak ngerti sebenarnya, kadang kan kita tuh perlu selektif juga ya milih berita itu seperti apa gitu. Aku nggak ngerti cara si pemerintah ini untuk publikasi itu gimana gitu loh. Ya masa yang keluar beritanya buruk semua gitu. Mereka tuh kayak nggak ada kah beberes-beres atau apa gitu. Atau mungkin kayak ngedeklar, sebenarnya programnya tuh seperti ini loh biar masyarakat tuh jelas gitu. Ya aku harus bilang bahwa mismanagement lah tahun ini lah ya. Pemerintah kita tuh mismanagement. Dalam konteks POP ku sebagai pengusaha mismanagement. Kita nggak punya kerangka visi yang jelas. Aku tahu pemerintah udah buat ya. Menurutku yang muncul ke permukaan itu nggak jelas selama ini. Iya benar, aku Ya, setuju. teman-teman kan ngalamin kan, ngerasakan kemana sih kita mau dibawa gitu loh. Kok aku emosi jadi bawa. Terima kasih sudah mewakili Genisi. Kemana sih kita mau dibawa gitu loh. Kayak nggak punya sesuatu hal yang clear gitu loh. Padahal kita tuh kan butuh kepastian, ekonomi itu butuh kepastian. Investor itu akan ngelihat gerakan kita atau maksudnya industri ini. Pasar modal itu kan salah satu ciri indikator. Kalau kita ngelihat, oh asing kabur nih, pengusaha turun nih, saham turun, IHSG ambruk. Itu salah satu indikator bahwa analisis-analisis di luar sana ngelihat kita sedang tidak baik-baik saja. Cuman aku tahu selalu ada yang counter, rombongan-rombongan mereka. Jangan ngeliatin itu, antek-antek asing gitu. Apa itu? Selalu antek-antek asing gitu yang dipakai. Yang kita ini memang begini modelnya, tanpa visi yang clear menurutku ya. Ya oke lah kita bisa berdebat di situ. Tapi aku nggak ngelihat ciri-ciri, tanda-tanda bahwa, nah ini sayangnya aku pesimis nih. Tanda-tanda Indonesia itu akan membaik sampai 2030. Kamu bayangkan tiba-tiba 2030, sekarang oposisi siapa? Nggak kedengeran kan suara oposisi? Beda sama zaman Jokowi kemarin. Oposisinya kelihatan gerang sekali itu. Aku tahu orang-orang yang sekarang semua ditarik ke dalam, tinggal satu PDIP. Itu PDIP nggak bisa bersuara juga sekarang. Siapa yang mau teriak-teriak sekarang di luar sana? Dampaknya apa? Jangan-jangan ini adalah skenario panjang konspirasi untuk pemilihan berikutnya. Tinggal muncul dua pilihan. Dua periode. Bukan dua pilihan. Lu pilih Prabowo apa Gibran? Ya Allah capek banget. Kan lawan politik udah nggak ada. Siapa sosok baru sekarang? Iya sih. Yang punya kans. Oke lah AHY aku seneng sih sama AHY, masih ya looksnya ganteng gitu ya. Pendidikannya bagus ya anaknya SBY juga. Jadi dan dia sekarang jadi menteri ATR. Tapi kan dia udah satu gerbong juga gitu loh. Mas, tapi aku penasaran deh, karena kan aku baru 23 ya sekarang. Terus aku bener-bener yang baru ngalamin apa ya, kayak pemerintahan saat ini tuh berpengaruh di hidupku gitu ternyata. Nah yang dari dulu kan enggak kan? Iya itu dia. Nah apakah dirimu juga merasakan kayak gitu? Atau sebenarnya ya emang udah lumayan tanda kutip dari dulu? Dari dulu politik itu selalu berpengaruh, 100% aku bilang pengaruh sama kehidupan semua orang yang ada di Indonesia kita, dunia lah yang pakai politik model demokrasi. Kenapa? Karena yang mimpin kita orang politik. Berpikir orang-orang politik cara berpikirnya berbeda dengan orang non politik. Mereka adalah based on kepentingan, based on elektabilitas dan segala macam. Setiap kebijakan yang diambil sama mereka itu harus dua yang menguntungkan. Menguntungkan buat mereka pertama satu kali, kedua menaikkan elektabilitas mereka, baru buat rakyatnya. Itu yang kurasakan sekarang gitu loh. Jadi ya sudah, misalnya kita ngomong program-program yang lain misalnya, mana sih yang terasa banget rakyat first gitu kan, kita ngomong American first nih, rakyat first gitu lah, bukan politik first. Enggak, tetap politik ya pasti politik, itulah dunia politik. Tapi tiap tahun kita tuh selalu kena bodohin aja kerjaannya, aku heran. Nanti kalau udah mau pemilu debat aja sampai ada yang nangis-nangis lah. Aduh sekarang dibully tuh yang nangis-nangis kemarin belain. Ada jokes itu kemarin kan lucu banget tuh di stand up comedy. Ya bertanya, pilih nomor 1 kemarin, anak-anak abah itu ya kan. Nomor 3 ya gitu ya gini-gini. Nomor 2 tanggung jawab loh katanya. Aku lupa itu siapa itu. Stand up comedy tanggung jawab loh katanya kan. Terus sekarang banyak yang milih 02 tuh kayak angkat tangan kayak, oh aku kemarin gak milih itu kok, aku golput kok. Ya sebenarnya memang tahunnya memang lagi nggak bagus juga. Satu itu ya, dan kan barusan aja beliau kan presiden kita kan juga ngomong bahwa banyak yang ABS lah, asal bapak senang ya, asal bapak senang. Barusan ngomong kok di pidatonya.
Jadi orang-orang lingkaran beliau itu juga ada orang-orang yang menyampaikan tuh yang penting Bapak tuh seneng gitu loh. Jadi data nggak valid disampaikan. Akhirnya apa? Keputusannya, kebijakannya meleset. Gimana mau maju ya kalau gitu ya? Gimana Iya. tahun 2020 berapa? 2045. Generasi emas. Iya, generasi emas. Kita tuh selalu membanggakan demografi, selalu demografi. Demografi kalau tanpa isi juga percuma. Iya. Ya sekarang kita lihat generasi sekarang lah. Darurat kita tuh sebenarnya, terutama di konteks pendidikan. Pendidikan ya, aku bukan ngomongin BG lagi lah ya, konteksnya pendidikan, darurat kita. Kita nggak akan bisa compete besok. Kan kalau misalnya kita ngomong dibilang bahwa pemimpin yang hebat itu akan bikin kondisi yang susah itu akan bikin pemimpin hebat. Pemimpin yang hebat itu akan bikin ya kehidupannya jadi lebih baik. Hidupan yang baik akan bikin menghancurkan ya kan yang berikutnya. Jadi misalnya sekarang lagi kondisi kayak gini nih, adik-adik yang lagi berjuang nanti buat besok gitu ya untuk bertahan hidup. Ini kan seolah-olah kayak nggak punya, kami masih punya cadangan nggak sih buat kita gitu loh. SDA habis, ekonomi goyang-goyang gitu kan. Terus pertanyaannya umurmu 23 masih berjuang, bertatih-tatih gitu. Pertanyaan balik, ada gak sih yang disisain masih buat kita-kita ini sama bapak? Mereka udah tua-tua gitu kan. Iya, ya paling ya mentok-mentok kayak 20-30 tahun lagi udah lah ya. Ya aku berharap Indonesia kolaps ya. Enggak, maksudku mereka udah tua-tua dan ya umurnya jauh lebih pendek daripada kita yang masih muda kan. Iya. Jadi kayak ketika bumi ini hancur porak-poranda pun ya udah kayak mereka tinggal berapa tahun lagi gitu. Sedangkan saya yang masih muda. Nikah belum gitu kan. Iya. Jodoh belum ada. Kok curhat? Ya ampun. Iya tapi harus tabah ya. Aku nggak bilang bahwa aku bukan NKRI gitu ya. Aku realistis. Jadi kalau ditanyain, aku bukan bilang kabur. Aku punya bahasa yang lebih manis lah. Aku pengen ngembangin bisnis sampai keluar Indonesia. Sehingga sampai keluar Indonesia, ya potensiku untuk stay di negara orang lain itu jadi lebih tinggi. Tapi bukan berarti murni cuma ingin kabur. Yang di Indonesia tapi jalankan gitu loh. Karena realistis ketika ngelihat bahwa Indonesia supportingnya sangat kurang, kebijakannya kurang mendukung pengusaha-pengusaha untuk jadi besar sekali, ya apalah daya. Iya sih, benar-benar. Itu sih Salsa. Oke, nah mungkin buat teman-teman yang ada keinginan juga untuk berkembang di negara lain gitu, boleh dong tulis di kolom komen kira-kira negara mana yang jadi tujuan kalian, gitu ya. Mungkin itu dulu teman-teman sekalian, see you, jangan lupa like, comment, dan Subscribe. Bye-bye. Dah.